Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Sand Design. Kali ini kita akan belajar terkait fitur Extrude Boss yang mana kita bisa gunakan di awal ketika kita mempelajari software SolidWorks. Nah, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam kondisi yang sehat. Semoga teman-teman juga dalam kondisi sehat juga ya. Nah, untuk memulainya kita buka software SolidWorks-nya. Lalu untuk memulainya lalu kita buka new part. Oke, setelah itu kita buka new part, lalu kita start dari ini ya, front plane ya. Kita ini coba front plane-nya saya tampilkan seperti ini untuk melihat perbedaan dari start condition extrude boss. Nah, saya buat sketch baru di sini ya dari front plane. Saya pilih sketch, lalu saya coba buat ini ya, center rectangle. Nah, seperti ini. Lalu ini coba saya ini ya, extrude boss. Nah, di sini extrude di sini ada sini ya, start conditionnya di sini ada in and from. Di sini sketch plane. Nah, apa maknanya sketch plane? Coba kita lihat di sini ya, fokus di titik tengah ini ya. Nah, kita tampilkan, kita lihat dari sisi kanan seperti ini. Nah, jika kita memilih sketch plane, maka start condition sketch plane ini itu extrude boss dari sketch yang telah kita buat itu startnya dari plane yang kita pilih tadi. Oke, terlihat dari sini ya. Ini startnya di sini. Nah, jika di sini jaraknya yang awalnya 10 mili, coba kita tambahkan seperti ini. Oke. Nah, yang bertambah adalah yang di bagian sini ya, yang kuning ini, alias kedalaman dari geometri yang telah kita buat. Nah, itu adalah start condition sketch plane. Nah, kalau sketch plane ini kita ganti menjadi offset, maka di sini ada tambahan fitur atau tambahan ini ya, nilai yang akan dimasukkan untuk mengoffset 3D geometri yang kita buat dengan plane yang kita gunakan di sini. Nah, coba kita masukkan nilai offsetnya, misalnya kita masukkan 10, maka di sini antara geometri yang telah kita buat dengan ini, dengan plane yang kita gunakan, itu ada jaraknya ya, 10 mili. Nah, kalau kita lihat dari sisi kanan, dia ada jarak ya, di sini ya. Nah, coba kita kembalikan lagi dengan pilihan sketch plane. Nah, ini. Jadi kalau sketch plane itu dia extrude boss-nya menempel dengan plane yang telah kita gunakan. Nah, berbeda dengan offset. Nah, kalau start condition-nya kita pilih offset, maka 3D geometri yang kita buat, dia akan memberikan ada jarak antara geometri yang telah kita buat dengan plane yang kita gunakan. Nah, gini ya. Oke, kalau kita lihat dari sisi atas, dia ada jarak seperti ini. Nah, coba kalau kita pilih yang lain ya, vertex dan surface face, surface atau face atau plane. Nah, coba kita oke dulu seperti ini tampilannya. Nah, jadi kita sudah membuat, memahami perbedaan antara start condition sketch plane dengan offset. Oke. Nah, coba jika kita membuat start condition yang lain, ini ya, vertex dan surface atau face plane, coba kita pilih yang vertex dulu ya. Nah, oke, kalau kita akan membuat sebuah start condition menggunakan vertex, maka kita perlu coba ini ya, ada dua geometri yang kita perlu buat.
Oke. Nah, ini coba jaraknya saya ini ya. Di sini cara untuk mengedit offsetnya tadi bisa dengan cara ini. Post extrude-nya kita klik kiri atau klik kanan, lalu kita pilih edit feature. Lalu di sini kita bisa ganti nilainya ya. Misalnya kita berikan jarak yang jauh ini, 30 mili. Nah, kita oke. Atau cara yang kedua adalah nih, kita double klik geometri yang telah kita buat, lalu akan muncul dimensi ini ya, ada yang 30 dan 60. Kalau yang 30 ini adalah jarak offset antara plane yang kita gunakan dengan face geometri yang telah kita buat. Cukup kita ganti di sini juga bisa ya. Misalkan kita ganti 50. Enter. Setelah itu lalu kita ini ya, pilih rebuild. Klik. Maka jaraknya berubah menjadi 50. Seperti ini. Oke. Atau kita berikan jarak yang cukup ekstrim ya. Misalkan 500 mili, lalu kita pilih rebuild. Nah, jaraknya seperti ini. Nah, lalu kita coba start condition yang satu lagi, yaitu vertex. Nah, jika kita akan menggunakan start condition vertex, kita memerlukan untuk membuktikannya kita perlu membuat dua geometri. Yang pertama kita memanfaatkan geometri yang pertama yang telah kita buat di awal, ya ini ya, persegi panjang, balok ini ya. Nah, lalu kita coba membuat sketch lagi di front plane ini ya. Coba kita pilih front plane, lalu kita pilih sketch. Nah, kita coba membuat, geometri lingkaran ini ya. Oke, kita letakkan di sini. Oke, kita pilih normal tuh. Nah, coba seperti ini ya. Nah, lalu kita lingkaran ini, sketch lingkaran ini akan kita coba ini ya, extrude boss dengan pilihan ini ya, vertex. Oke. Nah, jika kita memilih vertex, maka di sini ada pilihan ya. Di sini ada kolom di mana kita diminta untuk memilih vertex. Nah, apa itu vertex? Sebenarnya di SolidWorks itu simbol dari sebuah tools itu sudah digambarkan oleh atau sudah dijelaskan secara visual oleh SolidWorks dalam bentuk simbol ini ya. Nah, vertex itu adalah kurang lebihnya adalah satu titik pertemuan di antara dua line. Misalkan seperti ini. Nah, ini vertex. Vertex yang lain itu ini. Dan juga yang lain ini. Oke. Coba kita pilih vertexnya, salah satu aja ya. Misalkan saya pilih yang di sini. Klik. Maka dia startnya itu dari vertexnya ini. Nah, terbukti dari apa? Terbukti ini startnya di sini, yang warna kuning ini. Nah, yang ini, kuning yang satunya ini adalah depth-nya ini, ketebalan dari geometri lingkaran ini. Jika saya tambahkan, maka dia tembus. Oke, jadi kalau kita start kondisinya kita pilih vertex, maka kita diwajibkan untuk memilih salah satu vertex dari geometri yang akan kita jadikan acuan. Seperti ini. Nah, misalkan vertexnya saya pindah. Yang awalnya di sini, saya pindah di sini. Di sini. Coba ini ya, saya pindah vertexnya di sini. Klik vertexnya di sini. Maka startnya dia dari permukaan yang sejajar dengan vertex ini. Oke, semoga dapat dipahami. Nah, oke. Nah, sekarang yang keempat, pilihan keempat adalah pilihan surface atau face atau plane. Nah,
Kita coba start condition yang keempat, yaitu surface, face, atau plane. Nah, hampir sama dengan vertex, kita perlu membuat dua geometri yang diperlukan untuk mencoba atau mensimulasikan uh, start condition dari pilihan yang keempat, yaitu surface, face, atau plane. Nah, coba saya buat sketch di front plane lagi, lalu saya pilih sketch. Nah, saya coba membuat bentuk yang lain ya, misalkan saya buat menggunakan bentuk ini ya, straight slot misalkan, atau ini polygon. Nah, oke, setelah itu saya buat di sini, misalkan saya buat seperti ini. Nah, lalu saya extrude boss dengan pilihan surface, face, atau plane. Nah, di sini ada pilihan yang hampir sama dengan vertex, yang mana bedanya yang surface face plane ini kita disediakan kolom untuk memilih surface atau face atau plane. Nah, di sini coba saya pilih surface ya, di sini. Yang mana surface itu artinya permukaan ya. Saya pilih permukaan yang ini misalnya. Nah, misalkan ini, klik. Maka di sini hampir sama dengan vertex. Jika saya memilih surface yang ini, maka start dari extrude boss-nya itu akan dari surface tersebut. Oke. Nah, coba kita putar ya, atau kita reverse arahnya menggunakan ini ya, reverse direction. Simbolnya ada di direction 1. Ini ya. Nah, kita klik reverse direction, maka arahnya berubah. Startnya tetap sama dari permukaan atau face yang kita ini ya, yang kita pilih. Nah, tinggal nanti di sini panjangnya kita atur sesuai dengan keinginan kita. Oke. Nah, jika face-nya saya ganti, misalkan dari start yang di sini, maka startnya di permukaan ini. Misalkan ini saya reverse, maka startnya seperti ini. Lalu kita oke. Nah, maka hasilnya seperti ini. Nah, itulah dari 4 pilihan dari ini, start condition dari extrude boss. Semoga yang singkat ini dapat memberikan manfaat, mudah dipahami. Jika masih ada kesulitan, maka rekan-rekan dapat isi komentar di situ, di kolom komentar, ataupun bisa menghubungi di nomor WhatsApp yang sudah tertera di description. Semoga dapat dipelajari dengan mudah. Semoga kita dapat bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.